Modern Monetary Theory, yang biasa disebut dengan MMT. Baik sahabat, akhir-akhir ini kita sering mendengar MMT. Apa itu MMT? Yang sering kita dengar jika membahas teori ekonomi, kalau tidak klasik, ya teori ekonomi Keynesian. Akhir-akhir ini, sering kita mendengar teori ekonomi modern atau MMT. Jadi, sebelum membahas ke topik awal, mari kita bahas untuk apa teori ekonomi dilaksanakan di sebuah negara. Jadi, yang diharapkan dari melaksanakan teori ekonomi, mau apapun itu adalah harapannya agar negara lebih stabil perekonomiannya. Ada teori ekonomi yang lahir atau populer ketika terjadi krisis, ada teori ekonomi yang lahir ketika terjadi keributan, dan lain-lain. Selain modern monetary theory, ada juga teori ekonomi klasik, teori ekonomi Keynesian, teori ekonomi monetaris. Teori ekonomi klasik ini dikembangkan oleh Adam Smith, yang biasa disebut dengan Bapak Kapitalis. Smith percaya bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam sebuah perekonomian, dikarenakan ekonomi bisa berjalan sendiri dan menemukan keseimbangannya sendiri. Jadi pemerintah tidak mengintervensi pasar. Dan ada juga teori ekonomi Keynesian. Ini berpendapat bahwa pemerintah perlu membantu perekonomian atau pemerintah perlu mengintervensi perekonomian seperti memberikan stimulus ketika krisis. Teori ekonomi ini membantu Amerika ketika terjadi Great Depression tahun 1930-an dengan programnya yang bernama New Deal, di mana kebijakan New Deal itu salah satunya pemerintah harus menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pendirian CCC yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Teori ekonomi MMT dikembangkan oleh Stephen Nicholson. Teori ekonomi MMT ini memiliki gagasan bahwa pemerintah memiliki kontrol penuh dalam aspek moneter. Jadi, bisa dikatakan bahwa bank sentral itu tidak independen lagi. Kalau sekarang, di Indonesia terutama, Bank Indonesia kan masih independen atau tidak di bawah kontrol pemerintah langsung, yang dimana fungsi bank sentral untuk menentukan kurs dan menentukan tingkat suku bunga. Ketika terjadinya inflasi, tingkat suku bunga dinaikkan dan sebaliknya. Jadi, kalau memakai teori ini, bisa saja Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan. Dan teori ini juga memberikan gagasan bahwa tingkat suku bunga 0%. Diharapkan dengan tingkat suku bunga 0%, maka masyarakat akan lebih berbelanja daripada menabung. Dengan begitu, ekonomi terus berjalan. Biasanya suku bunga rendah ini digunakan ketika terjadinya resesi. Kesimpulannya, setiap permasalahan ekonomi memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Misalnya, ketika terjadi krisis tahun 2020, bisa menggunakan teori ekonomi Keynesian karena dirasa lebih cocok. Dikarenakan pemerintah membantu memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai atau BLT. Kalau MMT mungkin lebih cocok ketika negara tersebut memiliki indeks korupsi rendah dan tidak terjadi inflasi. Kalau pejabat negaranya banyak korupsi ditambah inflasi dan dibarengi dengan menerapkan teori ekonomi MMT dengan printing money dengan kegiatan konsumtif, bisa-bisa pemerintahan kolaps. Jadi, menurut sahabat, bagaimana?